Mitra, kini saatnya kita ikuti program dakwah Beriuk Bareng Ngaji. Kerjasama Mike Meres Radio dengan Yayasan Darut Tahfiz An-Nur Karangkelok, Kota Mataram, dengan narasumber Ustadz M. Haris SPDI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sila terberiuk baca tasbih malaikat niki. Malaikat saja mengakui di nara ilmuna sekedik-kedik kecuali mbe sebuah tebang Allah Ta'ala doang. Dulu ketika malaikat agak keberatan lah sedikit kenapa Adam dijadikan khalifah di bumi. Kemudian dia, mengapa tidak kami wahai Allah? Maka Allah kemudian menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamu. Aku lebih tahu apa yang tidak kamu ketahui. Maka untuk membuktikan bahwa Adam lebih layak menjadi khalifah di bumi ini, Allah adakan tanya jawab antara Adam dengan malaikat. Maka malaikat menyerah, tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Adam. Ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Oleh malaikat, kalau engkau benar-benar lebih tahu daripada Adam, maka coba kasih tahu aku tentang benda-benda yang ada di sekitarmu ini. Maka malaikat tidak bisa menjawab itu. Kemudian Adam, ambihum bi asma'ihim. Adam itu kemudian menjawab semuanya, menjelaskan semuanya. Maka kemudian malaikat mengakui bahwa dirinya tidak bisa apa-apa kecuali apa yang telah dikasih tahu oleh Allah saja. Maka tasbihnya diabadikan di surah Al-Baqarah ayat 32 yang mengatakan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sila terberiuk ya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu para kekasih Allah Subhanahu wa taala, yakin kita bahwa dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa dekatnya rumah kita dengan rumah Allah ini tidak menjadi jaminan kita bisa hadir di rumah Allah ini. Sehatnya tubuh kita, lengkapnya fasilitas kita juga tidak menjamin kita bisa hadir di rumah Allah ini. Begitu juga seterusnya. Oleh karena itu, yang bisa hadir di tempat ini adalah Allah menstressing, kalau bahasa kerennya itu. Allah mengkhususkan menggunakan kalimah innama. Dalam firman-Nya di surah At-Taubah mengatakan, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya, kata Allah. Jadi kalau kata hanya berarti terpilih, tertentu orangnya. Ini hanya untuk ini, spesial. Okay? Jadi bersyukur pelungguh niki dispesialkan oleh Allah. Makanya yang bisa hadir di tempat ini bukan karena dekatnya rumah kita, bukan karena sehatnya kita, bukan karena lengkapnya fasilitas kita, tapi memang kita mendapatkan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita diberikan kesempatan
dan keringanan langkah untuk mengisi sisa-sisa perjalanan hidup kita ini. Bahwa cepat atau lambat kita akan berakhir di muka bumi ini. Maka cara yang paling tepat untuk mengisi sisa perjalanan ini adalah dengan cara yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, tabi'in, tabi'in, tuan guru kita. Beginilah Rasulullah mengisi hidupnya, mengajak sahabat-sahabatnya. Makanya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, orang-orang yang dekat dengan Rasulullah itu sudah merasakan betapa indah, betapa mulia orang-orang yang selalu merasakan kehadiran Allah dalam dirinya. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Jadi dengan sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Muslim tentang adabu buyutillah, adab kita selama berada di rumah Allah, di masjid. Bahwa masjid itu adalah baitun min buyutillah, di antara rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini. Bagaimana kita mengisinya, bagaimana kita menjamu orang-orang yang berada di rumah Allah ini, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya mengatakan untuk memotivasi umatnya, memotivasi kita bagaimana kita mencintai yang namanya masjid ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ahabbul biladi ila Allah masajiduha wa abghadul biladi ila Allah aswaquha, rawahu Muslim. Di sebuah negeri, di sebuah kampung, di sebuah komunitas, yang paling Allah sukai adalah masajiduha, masjidnya. Jadi jelas sekali dalam hadis ini, tempat yang paling mulia di dunia ini, di mana kita berada, di kampung kita, atau di kampung orang, itu adalah masjid. Kalau kita mengetahui bahwa tempat yang paling mulia itu adalah masjid, maka kita mesti tahu apa yang mesti kita lakukan di masjid tersebut. Maka oleh ulama ini menjelaskan hadis ini, wazalika annal masajida tamayyazati bikasrati zikrillahi azza wa jalla fiha. Maka selayaknya, seharusnya, semestinya masjid itu dibedakan dengan tempat-tempat yang lain selain masjid. Dengan cara apa kita mengistimewakan masjid ini? Bikasrati zikrillahi fiha, dengan banyak-banyak berzikir. Yang namanya zikir itu ada yang bil lisan, bersuara, ada bil jinan, merasakan, ada bil af'al, mengerjakan. Itu semuanya zikir. Jadi zikir itu jangan kita sempit mengartikan zikir. Zikir itu adalah hanya kalimah la ilaha illallah saja. Tapi zikir itu bisa dengan ucapan. Banyak modelnya zikir. La ilaha illallah, subhanallah, astaghfirullah. Itu semuanya namanya zikrullah. Sampai-sampai Nabi dalam sabdanya, ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Maukah aku kasih tahu kalian amalan yang paling baik untuk kalian lakukan? Wa azkaha inda malikikum. Dan amalan ini paling bersih, paling murni di sisi Tuhanmu. Yang ketiga, wa arfa'iha fi darajatikum. Dan amalan ini paling cepat mengangkat derajatmu. Yang keempat, wa khairun min infaqiz zahabi wal wariq. Amalan ini lebih baik daripada berimpak emas dan perhiasan. Yang kelima, wa khairin min an talqau aduwakum fatadribu a'naqahum wa adribu a'naqakum. Jadi 5 keistimewaan zikir ini. Yang kelima itu adalah amalan ini, kata Allah,
lebih baik daripada engkau bertemu musuh. Yang namanya musuh itu orang yang mengganggu Islam, itu musuh. Engkau bertemu musuhmu dan engkau memenggal lehernya, dan engkau juga berusaha dipenggal lehermu olehnya, yang berperang maksudnya. Jadi amalan ini lebih mulia daripada berperang di jalan Allah. Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat semuanya menjawab, bala, ya, ingin sekali ya Rasulullah kami dikasih tahu amalan apa itu. Maka Nabi dengan singkat menjawab, zikrullah, zikir kepada Allah. Nah, zikir niki Bapak Ibu tidak hanya bil lisan, tidak hanya kita sibuk mengejar jumlah 1000, 2000, 3000, bukan. Tapi zikir ini bisa dengan lisan, bisa dengan jinan, rasa. Apapun yang sedang kita alami, yang sedang kita rasakan, yang kita ingat Allah, itulah zikir. Susah ingat Allah Ta'ala, itu zikir namanya. Senang ingat Allah Ta'ala, zikir namanya. Punya masalah dan lain sebagainya, apapun yang sedang menghampiri kita, baik masalah atau nikmat, yang kita ingat adalah Allah untuk kita mohon pertolongannya. Maka itulah zikir. Termasuk pelunggu senamian melakukan kebaikan-kebaikan, itu zikir. Mengapa kita mau pergi datang ke tempat pengajian ini? Ya karena kita ingat janji Allah, kita ingat janji Rasulullah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqahu ilal jannah. Ya janji Rasul niki. Sai-sai ringan langkahna jok masjid, jok tau ilmu niki. Ringan langkahna datang jok tau dengan ngaji. Manik Nabi. Ngaji itu banyak kan? Ngaji Quran, ngaji hizib, ngaji serakalan, berzanji, ngaji marak niki. Yang jelas ngaji itu adalah bagaimana kita memahami sebuah ilmu untuk kita beramal, untuk kita melakukan kebaikan. Makanya perlu mungkin ibu-ibu majelis taklim ya, tidak hanya melakukan bacaan-bacaan, tetapi bagaimana bacaan itu bisa diterjemahkan, bisa dibedah. Datangkan siapa yang paham tentang bacaan kita itu untuk membahas satu saja, satu ayat umpamanya atau doa, di situ kita bahas. Maka itulah makna ta'lim, majelis ta'lim. Maka siapa yang datang di tempat itu, kata Nabi, sahhalallahu tariqahu ilal jannah, ya ente mudaang langkahna jok surga. Nah nikilah yang menjadi motivasi kita, mengapa kita korbankan waktu kita ba'da maghrib ini untuk hadir di majelis ini, selain fadilah-fadilah yang sudah kita ketahui ya. Nah, jadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, masjid itu adalah tempat yang paling disukai Allah di muka bumi ini, maka kita harus mengisinya dengan zikrullah. Yang kedua, wa iqamis shalah. Gunakan masjid ini untuk mendirikan sholat. Kata ulama ini bukan if'alis sholat, tapi gunakanlah masjid ini untuk mendirikan sholat. Nabi bedana mengerjakan dari membangun atau mendirikan. Pada maralik doa Nabi Ibrahim sakana Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang menegakkan, mendirikan sholat, begitu juga anak keturunanku. Jadi muqima, mendirikan itu beda dengan sekedar mengerjakan. Apa bedanya? Kalau mengerjakan itu ya sekedar gugur kewajiban, sekedar gugur hukum fikihnya saja. Lengkap syaratnya, lengkap rukunnya, assalamualaikum, selesai. Nah, itu namanya sekedar sah, sekedar gugur kewajiban. Makanya kita tidak boleh hanya belajar fikih, tapi kita juga harus belajar yang namanya ilmu tasawuf. Nabi beden fikih tasawuf niki.
Kalau fikih itu berbicara tentang sah batal, hukum-hukum, itu fikih. Pahala, dosa, janji baik, janji buruk, nah itu tentang itu fikih. Tapi kalau tasawuf itu adalah berbicara tentang ilmu, bagaimana kita bisa merasakan apa yang sedang kita kerjakan. Nah ini makanya kita harus punya itu. Jangan salah pengertian kita tentang tasawuf niki. Jangan tasawuf itu sekedik sing ngelor, dan mikirang none, bukan begitu tasawuf. Tasawuf itulah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana kita merasakan apa yang sedang kita lakukan. Contoh, sholat. Untuk siapa kita ruku, untuk siapa kita sujud, untuk siapa kita assalamualaikum, untuk siapa kita melakukan semuanya itu. Itulah tasawuf. Rasakan bahwa kita mengerjakan sholat itu bukan semata-mata hanya mengharapkan pahala, bukan mata-mata ingin masuk surga, tapi karena kita merasakan betapa Allah sangat menyayangi kita. Betapa Allah sangat menginginkan kita ini selamat. Kalau kita sudah bisa merasakan apa yang kita kerjakan, Bapak Ibu, insya Allah aman kita. Itu kan hanya rasa kepada diri kita doang. Teman tahu ngerasa apa sih rasanya sih dengan itu. Nggih? Jadi sering kita katakan orang lain itu adalah cermin dari diri kita. Makanya Rasul katakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sebelum ia bisa mencintai orang lain sebagaimana ia mencintai dirinya. Apa makna yang tersirat di sini, Pak? Tasawuf, bahwa kita harus bisa membaca, oh orang ini butuh bantuan saya. Oh orang ini sedang ada begini, butuh bantuan saya. Itulah ilmu rasa. Tidak hanya memikirkan yang penting itu wah besoh, yang penting itu wah sukses. Orang lain tidak masalah. Itu bukan begitu. Jadi orang yang sudah bertasawuf itu maksudnya bagaimana apa yang ia rasakan itu bisa ia bagi, bisa ia transfer kepada orang lain. Sehingga Nabi dalam sebuah riwayat mengatakan khairun nas ampa'uhum linnas. Sebagus-bagus manusia niki adalah manusia siluik manfaatnya tipak dengan lain. Oleh karenanya selain kita belajar fikih, coba kita belajar merasakan apa yang sedang kita lakukan. Contohnya wudu ya. Wudu, basuh tangan. Nanti kita pelajari selanjutnya itu adalah nawaqidul wudu ya. Kemarin sudah kita bahas sunanul wudu sama arkanul wudu ya. Pengajian kita Sabtu kemarin, malam Sabtu kemarin itu arkanul wudu dan sunanul wudu, rukun-rukun wudu dan sunah-sunah wudu. Nanti kita belajar tentang nawaqidul wudu atau yang dapat membatalkan wudu. Nah, sedikit kembali ke yang tadi bahwa apa yang sedang kita lakukan itu kita internalisasi dalam batin kita. Mengapa kita mencuci tangan? Mengapa kita mencuci mulut, kumur? Mengapa kita istinsya? Mengapa kita usap kepala? Mengapa basuh kaki? Itu semua kita rasakan, hadirkan bahwa betapa Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menjadikan kita ini makhluk yang suci. Karena tidak ada yang bisa kembali selamat menghadap Allah itu kalau dia tidak suci. Kita terus berjuang mensucikan diri kita, kembali kepada fitrah itu. Bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah. Selapu kanak niki lahir dengan fitrahnya suci. Nah, kita ingin kembalikan posisi kita laksana bayi yang baru lahir tanpa dosa dan noda itu. Makanya ada sholat 5 waktu. Karena di antara waktu-waktu ini mungkin saja kita pernah melakukan dosa. Antara subuh dan zuhur mungkin wah tersalah ongkat, wah tersalah ucap, wah tersalah prasangka, mungkin prasangka negatif.
antara subuh dan zuhur ini, maka dibersihkanlah di waktu zuhur. Antara zuhur dan asar mungkin kita sudah bergaul kemudian ceplos, ongkat ngerawasi salah menyinggung orang, dibersihkan di waktu asar. Begitu juga antara asar maghrib isya dan seterusnya. Terus 5. Makanya Nabi mengatakan, bagaimana pendapatmu kalau di depan rumah seseorang itu ada air sungai yang mengalir deras, bersih airnya. Kemudian di situ dia mandi 5 kali sehari. Bagaimana pendapatmu tentang orang ini? Oh, bersih ya Rasulullah. Itulah sholat. Kalau sehari semalam ini kita terus bersihkan, insya Allah bila perlu kita dicabut nyawa itu saat sujud, maka kita bersih dari dosa-dosa. Karena di antara waktu-waktu ini berpeluang kita melakukan dosa-dosa itu. Kullu bani adama khata'un. Selaku anak Adam niki beda yang salah, beda yang dosa. Maka Allah fasilitasi kita untuk membersihkan dosa-dosa itu dengan adanya waktu-waktu ini. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau 5 waktu ini saja selamat Bapak Ibu. Beres sudah semuanya. Apalagi ditambah dengan yang mandub, yang sunnah-sunnah. Masya Allah. Tahajud, istikharah, hajat, duha. Masya Allah Bapak Ibu, bagaimana mulianya orang ini. Dia beres 5 waktu saja. Orang ini besok kata Nabi, yamurru ala sirat kal barqil khatif. Dia akan melewati jembatan sirat itu kal barq, kilat, seperti kilat. Wah surga tau bengak yuk laik wah ngaji unina arak jembatan sirat marak boleh urat bulu, bahkan lebih kecil lagi, tajam, lebih tajam dari silet. Mbi jembatan sirat ngeri lalu ndek ndait niki dipasai dengan si rajin sembahyang, muqimas shalah, itu yang diberikan seperti itu, mendirikan sholat. Tidak sekedar lengkap 5 waktu, tapi makna yang dia dapatkan dari sholat itu diterapkan dalam kehidupannya bermasyarakat, rumah tangganya. Nilai-nilai sholat itu tegak dalam rumah tangganya, tegak dalam dirinya. Itulah muqimas shalah. Inilah cara kita yang tepat untuk menggunakan masjid sebagai rumah Allah ini Bapak Ibu. Yang kedua apa tadi? Wa iqamis shalah. Yang ketiga wa tilawatil Quran. Masjid ini layak, pantas untuk digunakan untuk membaca Quran, belajar Quran. Wa aqdun halqul ilmi, membuat halakoh, membuat kelompok-kelompok majelis taklim. Nah, seperti inilah, membuat halakoh. Masya Allah Pak Ibu, kalau kita kasyaf, kalau kita dapat melihat malaikat yang hadir di majelis ini, dek temele becat-becat engkah ngaji ini. Karena malaikat mendoakan di sepanjang kita duduk di majelis ini, tidak pernah berhenti malaikat. Amin ya Allah, apa yang menjadi masalah hamba-hambamu yang sedang duduk di majelis ini, mudahkan ya Allah. Apa yang dia mohon dalam hatinya, sampaikan ya Allah. Cuman kita tidak dikasih melihat itu. Itulah gaib Bapak Ibu. Coba kita dikasih melihat. Masya Allah. Udah populer hadisnya kan. Supaya kita cepat membahas materi kita Bapak Ibu ya. Dan segala perbuatan-perbuatan yang mendatangkan manfaat itu boleh dilakukan di masjid. Bahkan di awal-awal dulu Rasulullah sebelum punya fasilitas yang lain kayak rumah sakit, kayak apa itu. Jadi masjid itu sebagai UKS, sebagai tempat melayani kesehatan. Masjid itu ya kalau pasukan-pasukannya yang terkena pedang, yang terkena ya yang luka, kemudian dibawa ke masjid itu diobati. Dan manfaat-manfaat yang lain. Nah, itulah cara kita menggunakan buyutullah atau rumah-rumah Allah ini yang tepat. Maka alhamdulillah kita bersyukur pengurus masjid memfasilitasi kita banyak pengajian ya setiap malam Selasa, ya, malam Sabtu. Bila perlu kayak Islamic Center itu setiap malam itu ada pengajiannya. Ya, setiap subuh, setiap malam ada pengajiannya. Makanya kalau orang yang paham bagaimana memanfaatkan masjid ini Bapak Ibu,
ya tidak pernah sepi masjidnya. Jadi supaya dimanapun kita berada itu ada manfaatnya, supaya masuk dalam hadis Nabi khairun nas anfa'uhum linnas. Ini kita langsung membahas tentang nawaqidul wudu, hal-hal yang dapat membatalkan wudu. Jadi mengapa penting kita bahas wudu Pak Ibu? Karena kita tidak bisa melakukan sholat itu kalau wudu kita tidak beres. Wudu ini adalah jembatan menuju sholat. Kalau jembatannya rusak, tidak bisa kita sampai ke tempat yang kita tuju itu. Jadi wudu ini wasilah, makanya kita harus tahu mana rukun wudu, mana sunnah wudu, dan apa yang dapat membatalkan wudu. Wa yanqudul wudu khamsatu asya'a. Yang dapat membatalkan wudu itu 5 perkara. Yang pertama, khuruju syai'in min ahadis sabilaini kabaulin wa ghaitin. Yang pertama yang dapat membatalkan wudu adalah keluarnya sesuatu dari 2 jalan, kubul dan dubur. Kubul itu alat kelamin kita, di depan ini namanya kubul. Dubur itu yang belakang. Jadi keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur. Sesuatu itu apapun, angin, kita bahasakan kentut gitu ya, itu batal wudu. Atau cairan, kencing, atau darah, pokoknya keluar, batal. Apapun yang keluar dari 2 jalan ini batal wudu kita. Ya tidak mesti bentuknya kencing. Jadi apapun yang keluar dari lewat 2 jalan ini, maka apakah itu darah, apakah itu kencing, apakah itu ampur air mani, air mazi, wadi, kan macam-macam air yang keluar dari kubul kita ini ya, macam-macam. Air mani, air wadi, air mazi, bisa saja juga dari belakang tuh angin, ya, kemudian goit, berak. Jadi apapun yang keluar itu batal wudunya. Yang kedua, an-naumu ala hayati ghairil mutamakkini, tidur. Nah, tidur membatalkan wudu. Tidur yang tidak tetap tempat duduknya. Tapi kalau tidur dengan cara duduk seperti ini, sehingga pantatnya tidak bergeser, tidak bergerak itu ya, maka walaupun tinduk sampai ngorok, ndik batal wudu niki. Nah ya, tidur yang tidak tetap tempat duduknya, apalagi sampai kebalik kan ya, itu batal ya. Jadi yang tidak tetap. Nah, jadi kalau duduk begini ya sampai pagi pun tidak tidur, tidak batal. Tertidur itu membatalkan wudu, tapi tidur yang tidak tetap kedudukannya. Tapi kalau tidur terlentang batal ya. Atau tidur yang duduk tapi sampai tersungkur gitu ya, batal. Nah, jadi itu. Yang ketiga, zawalul aql, hilangnya akal, enggak waras, hilang kesadaran, hilang akal. Apakah disebabkan karena mabuk, karena minuman keras, atau karena tidur, ya kan, tidur terlentang tadi, atau karena sakit, ya, karena sakit, hilang akal karena sakit, mopok itu, batal wudunya. Yang keempat, lamsur rajulil mar'ah al-ajnabiyah, menyentuh perempuan ajnabi. Jadi bersentuhan kulit dengan kulit, bighairi hailin, tidak berlapis. Ajnabi, perempuan ajnabi maksudnya perempuan yang bukan nasab kita. Tapi kalau anak laki-laki nggak batal, cucu nggak batal, bapak kita nggak batal, kakek kita nggak batal. Ya sebentar. Atau orang tua karena musaharoh, karena sudah kita ngambil anaknya, udah merari kanca anaknya, ya, mertua, ya, mertua nggak batal.
Iya, sama menantu kan, menantu kita dengan mertua kita nggak batal. Jadi begitu kita katakan saya terima nikahnya, kalau tiang kan suruh marfu'ah dengan mas kawin sekian. Setelah kita ungkapan akad itu nggak batal lagi wudhu tiang dengan mertua perempuan, ya. Tapi kalau tiang dengan istri batal karena memang dasarnya kita bernafsu menikahi dia, tetap dia batal walaupun kita sudah nikah. Tapi mertua kita itu statusnya orang tua kita, walaupun kita sudah nauzubillah bercerai, ampura. Dia sudah jauh itu, sudah jauh, sudah jauh dia. Ya. Jadi yang tadi mertua saja ya, mertua itu karena istilahnya sudah akad nikahnya itu sudah menjadi orang tuanya. Walaupun dia sudah sudah bercerai umpamanya, tetap dia tidak batal wudhunya sampai selama-lamanya. Aniki. Bi ghairi hailin. Ingat tanpa lapis. Tapi kalau kita berlapis walaupun ajnabi perempuan orang lain ya, perempuan lain kalau pakai lapis tidak membatalkan wudhu. Ini Syafi'i Bapak Ibu ya, pendapat Imam Syafi'i, kitab Imam Syafi'i. Yang kelima, terakhir, masu parjil adami bibatnil kafi, menyentuh paraj kelamin, alat kelamin, menyentuh alat kelamin, ya, alat kelamin diri itu atau kelamin dengan ya batal, ya, nyentuh kelamin diri itu, ya, nah, bibatni al kafi, ingat Bapak Ibu ini catatannya, menyentuh dengan batnil kafah, ini namanya batnil kafah. Bagian putih ini ya, bagian putih ini. Tapi kalau nyentuhnya pakai bongkornya ini nggak batal. Genit umpamanya garuk genit. Nah, tapi kalau pakai batnil kafah yang putih ini, bagian putih-putih ini itu batal. Selaknya batal dendah. Tapi kalau pakai belakangnya nggak batal. Okay? Nah, ini bibatnil kafah. Nah, yang gini harus kita tahu Pak Ibu. Ya, harus saya tahu yang membatalkan, ya, yang membatalkan wudhu. Jelas Ibu ya. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari dua jalan, kubul atau dubur. Yang kedua, tidur yang tidak menetap kedudukannya. Kemudian hilangnya akal. Yang keempat, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan tanpa lapis. Yang kelima, menyentuh kelamin atau farj, ya, dengan batin telapak tangan, tapi kalau pakai punggungnya tidak. Nah ini ya sedikit. Lalu apa yang haram kita lakukan kalau wudhu kita batal Bapak Ibu? Nah ini harus kita ajah anak darin teh. Lamun batal wudhuna apa ndek kanggo gawe? Izan taqadha wudhu'aka harrama 'alaika salah satu asya. Apabila wudhumu batal, kata ulama ini, maka haram kamu melakukan 3 sesuatu. Haram, ya. Yang pertama as-sholat, maka dia terganggu sembahyang lamun dia teman wudhu. Nah, jadi ini tidak boleh sholat. Masul mushaf, menyentuh mushaf Al-Quran, Al-Quran yang tidak punya terjemah ya. Tapi kalau tafsir itu kan ada bahasa ulama di situ. Al-Quran kemudian diterjemahkan oleh bahasa ulama. Bahasa Arab itu tafsir kan. Umpamanya alhamdu ai as-sana'u. Itu kan sudah diterjemahkan oleh ulama dengan bahasa Arab. Itu namanya tafsir. Atau terjemahan bahasa Indonesia itu. Bismillahirrahmanirrahim, terjemahannya dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Ada terjemahan di Quran itu, maka itu oleh sebagian ulama tidak mengapa disentuh oleh orang yang batal wudhunya. Nah, ini ingat. Kemudian yang ketiga, at-tawafu bil Ka'bah. Tidak sah, tidak boleh tawaf melini Ka'bah kalau batal wudhunya. Jadi 3 yang haram dilakukan bagi orang yang batal wudhunya: sholat, memegang atau membawa Al-Quran, tawaf di Ka'bah. Ini makanya kalau tawaf pelungguh batal umpamanya
wajib wudhu dulu. Ya, wudhu baru lanjutkan tawafnya. Tidak boleh tidak berwudhu. Tapi kalau selain tawaf kayak sa'i, kayak melontar itu tidak harus wudhu. Tapi lebih afdolnya tentunya harus wudhu ya, tapi tidak sampai tidak sah ya. Tapi kalau tawaf tidak sah tawafnya kalau tidak punya wudhu. Nah, ini 3 hal yang perlu menjadi catatan kita. 3 hal yang tidak boleh kita lakukan kalau belum berwudhu atau batal wudhunya. Sholat, menyentuh atau membawa Quran. Bagaimana membacanya, Ustaz? Boleh kalau membacanya. Pokoknya kita tidak pegang, ya tidak pegang, ya kita baca saja gitu kan. Kayak ini kan, tidak apa-apa. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Yang tidak boleh itu menyentuhnya atau membawanya. Nah, oleh Imam Asy-Syafi'i, seandainya kita membawa Al-Quran, kemudian batal wudhu kita, di tas kita itu mestinya ada barang lain gitu. Niatkan kita membawa barang yang lain itu bukan membawa Quran. Nah, itu boleh. Pamannya di tas kita ada Quran, ada apa yang lain, benda lain, buku, ada kitab atau ada ibu-ibu ada make up. Niatkan kita membawa itu. Kalau batal wudhunya umpamanya ya, niatkan bahwa kita tidak membawa Quran tapi membawa benda lain itu. Nah, itu ada solusinya. Umpamanya kita sedang di perjalanan, di tas kita ini ada Al-Quran, maka kalau lagi batal wudhu kita jangan niatkan membawa Quran itu, niatkan membawa benda yang selain Al-Quran yang ada di tas kita itu. Nah itu ya. Sama dengan ini umpamanya nih, batal wudhu. Ini kan ada Quran, ada apa gitu kan. Jangan sentuh Qurannya tapi sentuh ininya kan, mejanya. Gitu. Jadi 3 hal sekali lagi ini kasih tahu anak-anak kita ya, kalau kita mungkin udah tahu ya. Tidak boleh melakukan 3 hal kalau batal wudhunya. Tidak boleh sholat, tidak boleh membawa Al-Quran, tidak boleh tawaf. Nah ini haram dilakukan ya. Seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi untuk mengingatkan kita, materi kita tuntas dia hari ini tentang wudhu ya. Kalau rukun wudhu sudah, sunanul wudhu sudah. Sekarang yang membatalkan wudhu itu ada 5. Keluarnya sesuatu dari salah satu 2 jalan. Kemudian tertidur yang tidak menetap kedudukannya, hilang akal karena mabuk atau karena gila atau karena mopok gitu ya. Menyentuh kulit laki-laki perempuan tanpa lapis dan menyentuh faraj atau kelamin. Bibat nih kafah dengan batin telapak tangan. Tapi kalau dengan punggungnya tidak masalah. Kemudian yang haram dilakukan kalau wudhu kita batal adalah sholat, menyentuh atau membawa Quran dan tawaf. Oke? Nah, seperti ini ke. Nah, kalau di Ka'bah Bapak Ibu ketika tawaf itu kan tidak mungkin kita akan membawa ini ampura. Ada mazhab yang lain ya yang mengatakan tidak batal wudhu bersentuhan laki-laki perempuan. Mazhab Maliki ya, mazhab Hanafi, itulah yang kita ikuti ya. Jadi kalau batal wudhunya karena kentut, tidak ada mazhab yang tidak membatalkan ya. Maliki, Hanafi, Hambali, Syafi'i batal wudhunya kalau buang angin gitu ya. Tapi kalau bersentuhan laki-laki perempuan ada ulama yang bisa kita ikuti. Kan di Ka'bah itu tidak mungkin lah kita tidak bisa berdesakan, wajib berdesakan sana. Apalagi di sekitar Hajar Aswad itu, oh ya selalu padat itu, selaput dengan molet, ngucup niki. Nggak. Jadi kalau dengan bersentuhan itu bisa kita bertaklid kepada ulama yang lain, mazhab yang lain yang tidak membatalkan wudhu bersentuhan laki-laki perempuan. Tapi kalau keluarnya sesuatu
Kentut, ndak ada. Mau Hanafi, mau Hambali, mau Maliki batal. Lalu wudu dulu ampun tawaf gitu ya. Nah, niki harus ditahu oleh jamaah haji ya. Mana yang bisa ditolerir, kayak tadi batalnya dengan bersentuhan tuh bisa ditolerir dengan mazhab yang lain. Tapi kalau kentut ndak ada toleransi gitu ya, batal ya. Wudu ya, ambil air wudu ya, baru mulai tawaf. Itu kan katanya di hadis itu min tamamis shalah, sebahagian dari kesempurnaan sholat. Berarti ada yang lain. Ya wudu ini yang utama, Bapak Ibu. Makanya asbighil wudu kata Nabi, telitilah dalam berwudu. Orang yang teliti wudunya, bagus wudunya, tahu rukun, tahu sunnah, tahu yang membatalkan. Pokoknya detail wudu itu dia ketahui, dia pahami. Itu nanti di akhirat kata Nabi, gurran muhajjalin. Gelarnya adalah gurran muhajjalin. Apa gurran itu? Bersinar wajahnya. Muhajjalin, bersinar tangannya, kakinya. Mengapa? Karena dia sempurna wudunya. Makanya saya katakan tadi di awal, bagaimana kita bisa ke sholat kalau jembatan ke sholat ini kita rusak. Di wudu ini jembatan menuju sholat. Jadi harus betulkan wudunya dulu. Yang sudah kita bahas bagaimana basuhan wajah yang sempurna itu seperti apa, minimalnya seperti apa, sempurna seperti apa, tangan yang minimalnya seperti apa, sempurnanya seperti apa, sudah kita bahas di pertemuan berikut yang kemarin ya. Jadi itu dilaksanakan, diindahkan. Lurusnya saf itu sebagian kecil dari cara mendapatkan sholat yang sempurna. Yang lain banyak. Wudu itu yang paling utama. Bagaimana kita bisa masuk ke sholat kalau wudu kita belum beres? Ya, maka kita terus belajar toharoh wudu ini. Makanya di Al-Quran itu dipuji sekali oleh Allah Subhanahu Wa Taala orang-orang yang pandai bersuci. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang banyak bertaubat dan pandai bersuci. Sedikit Bapak Ibu untuk menutup kajian ini, dulu Rasulullah pernah lewat di sebuah kuburan. Tiba-tiba saja Rasulullah berhenti, karena Rasulullah itu kasyaf, bisa melihat apa yang dialami oleh orang di kubur ini. Berhenti Rasulullah. Maka Abu Dzar bertanya, ya Rasulullah, mengapa engkau berhenti? Iya, tolong ambilkan saya pelepah kurma yang masih basah itu. Kemudian pelepah kurma itu dibelah dua, ditancapkan di kuburan satu sama kuburan satu. Rasulullah menjawab pertanyaan Abu Dzar tadi. Tahukah kamu orang ini sedang disiksa oleh Allah? Makanya itu Bapak Ibu, benda-benda yang masih hijau itu bertasbih, itu meringankan azab orang di kubur. Makanya itu jangan diremehkan. Bunga rampe itu semasih dia basah itu dia masih bertasbih. Maka Rasulullah menancapkan itu lalu mengatakan, tahu enggak, orang ini sedang disiksa oleh Allah. Makanya saya berharap dengan saya tancapkan benda yang basah ini, dia diringankan azabnya oleh Allah. Mengapa? Kata sahabat, dia tidak pandai menjaga toharoh, menjaga kebersihan. Menek sembarang menek, percikan penek nenojok kain jok celana apalagi menek sambil nganjang. Itu sebab disiksa, tidak pandai menjaga toharoh ini, kesucian. Bagaimana sholatnya bisa sah Bapak Ibu? Dia sholat membawa najis. Terutama yang keserengan jalan-jalan menek sambil nganjang tusuk. Mending bisa dipastikan kencingnya itu bisa jauh. Ini lamun tuh apalagi umuran nih bau mancur penek enjok dulu lagi kena terpersit kain. Nah itu sebab dia dilaknat, disiksa di kubur Bapak Ibu. Oleh karena itu telitilah dalam berwudu kata Nabi. Teliti ya, pastikan bahwa kain kita, badan kita ini suci. Syarat sah sholat itu suci tempat, suci pakaian, suci badan. Jadi kalau salah satunya najis, badan kita umpamanya kayak tadi percikan-percikan itu ada yang belum kita sucikan, tidak sah sholat kita. Jadi itu salah
salah satu syarat sah sholat itu suci badan, suci pakaian, suci tempat. Jadi tempat itu adalah tempat kita meletakkan anggota sujud kita, itu adalah tempat. Tapi kalau di antara di tengah-tengah umpamanya ada tai belincak, tidak masalah. Tapi tempat berdiri, tempat melekatnya lutut kita, tempat melekatnya tangan kita sama dahi kita itu tidak ada kotoran, tidak ada najis. Nah, maaf ampur, beda kotor sama najis Bapak Ibu. Ini tolong nggih. Nah, beda kotor sama najis. Umpamanya dengan lek bangkat niki kan nenggale kainnya kotor isi tanah. Kanggo sembahyang nih, Allahu Akbar. Penting dia tidak najis. Tanah itu tidak najis. Kain itu. Ini kadang-kadang ngumbis dengan ini semua. Nah, maka marongkat pengajian si Allah lah. Jangan kita salah menyalahkan, salah membenarkan. Paham maksudnya? Jangan salah menyalahkan, salah membenarkan. Jadi bedakan antara kotor dengan najis. Najis itu sudah pasti kotor, tapi kotor itu belum tentu najis. Contoh debu itu kan suci, debu itu bahkan dipakai untuk bertayamum, alat bersuci. Nah, jangan debu yang nempel itu kita anggap najis, bukan. Ini tapi itu kotor, tapi bukan najis. Nah, niki. Jadi niki Bapak Ibu pentingnya toharoh niki, bersuci niki. Jangan sampai mendapatkan azab di kubur gara-gara tidak pandai bersuci. Makanya doa selesai wudhu niki Nabi, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Wallahu a'lamu bissawab, ilahi marja'i wal ma'ab. Menarasikanna insyaallah datang lamun Allah taala Bapak Ibu. Arasi salah kita nunas ampun, nunas maaf. Mudah-mudahan kita terus istiqomah membangun majelis taklim, karena dengan cara inilah kita mendapatkan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu tariqahu ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk menuju majelis ilmu, maka dimudahkan langkahnya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Mike Meres Radio, baru saja kita dengarkan program dakwah Beriuk Bareng Ngaji bersama Ustadz M. Haris SPDI. Acara ini merupakan kerjasama Mike Meres Radio dengan Yayasan Darut Tahfiz An-Nur Karangkelok Kota Mataram dengan narasumber Ustadz M. Haris SPDI. Mudah-mudahan kajian tadi menjadi pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari dan bekal di akhir nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa.